Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat bikin penasaran dari part ke partnya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-202 bertepatan dengan bab ke-953. Begitu mendengar kata-kata terus terang orang itu, Zhao Ye tidak berani berpura-pura lagi. Dia segera berkata, "Baik sobat, tidak masalah kalau 800 yuan, kamu segera ke sini." Orang itu berkata, "Kamu transfer uang dari WeChat padaku dulu. Jika tidak, bagaimana kalau kamu menipuku? Kamu tidak bisa dipercaya, aku sudah pengalaman denganmu." Zhao Ye berkata tanpa daya, "Baik, baik. Terserah apa katamu, aku akan mentransfer 800 yuan dengan WeChat sekarang. Kamu cepat kemari, jangan menunda lagi. Aku akan berangkat setelah uangnya masuk." Zhao Ye tidak berani menundanya lagi. Dia segera mencari nama orang itu, kemudian mentransfer 800 yuan padanya. Tapi ketika dia harus mengkonfirmasi jumlahnya, dia baru menyadari kalau uang di dalam rekeningnya sudah tidak cukup. Dia baru menyadari kalau dirinya demi meminta Jianming membantunya menghasilkan uang untuknya, dia hampir memberikan semua kekayaan padanya. Pemikirannya sangat sederhana. Semakin banyak yang dia berikan, maka untung yang didapat juga semakin banyak. Dia hanya menyisakan uang 500 yuan untuknya sendiri. Dia berharap bisa bertahan sampai Jianming memberikan uang kepadanya. Akhirnya dia bahkan tidak mampu membayar 800 yuan sekarang. Zhao Ye hanya bisa memberikan 500 yuan kepadanya. Dia mengirimkan pesan suara, "Mohon sobat, uang di dalam rekeningku hanya ada 500 yuan saat ini. Kamu ambil 300 yuan dulu. Aku pasti akan membayarmu setelah mendapatkan uang." Orang itu langsung membalasnya dengan pesan suara, "Tidak perlu main trik ini denganku. Apakah aku tidak kenal denganmu? Waktu itu aku dan pacarku pergi liburan ke Hong Kong dan kamu titip beli kosmetik untuk pacarmu. Aku membeli kosmetik itu seharga 1.320 yuan. Kamu hanya memberiku 1.100 yuan. Kamu mengatakan kalau uangmu kurang dan akan membayarku kalau sudah gajian. Apa hasilnya? Sampai sekarang kamu masih hutang 220 padaku. Bagaimana mungkin aku bisa percaya kepadamu lagi?" Zhao Ye segera memohon, "Sobat, waktu itu memang salahku. Aku benar-benar lupa dengan hal itu. Tapi kamu tenang saja, aku tidak akan lupa. Aku akan membayar 220 yuan kepadamu ya. Kamu ambil 500 yuan ini dulu lalu bawa mobil untuk menderek mobilnya. Setelah aku menjual mobilnya maka sisanya 520 yuan. Aku akan langsung melunasinya. Aku akan membayarmu 600 yuan." Orang itu tidak melunak. "Tidak bisa, kamu harus membayarku 800 hari ini. Jika tidak, aku tidak akan pergi." Setelah itu orang itu langsung mengklik bayarannya, kemudian mengembalikan 280 yuan kepadanya. Dia berkata, "Kamu hutang 220 padaku, kamu ambil kembali 280 yuan sisanya. Jika kamu ingin aku menderek mobil, maka kamu harus membayarku 800 yuan." Kamu Jojo Ye hampir gila. Orang itu bukan hanya tidak membantunya, tapi memotong uangnya sebanyak 220 yuan. Dia hanya ada 280 yuan sekarang. Dia tidak mungkin menemukan mobil derek lagi. Ketika dia memikirkan ini, dia segera berkata, "Baik-baik, aku akan meminjam dengan orang lain sekarang. Kamu akan datang setelah ada 800 yuan, bukan?" Orang itu menjawab, "Boleh. Lagi pula aku tidak ada pekerjaan hari ini. Aku akan pergi setelah uangnya masuk." Jojoye segera mengirim pesan kepada teman-teman kerjanya, Jojoye, aku ada kebutuhan mendesak. Sekarang membutuhkan beberapa ratus yuan. Apakah bisa meminjam 520 yuan kepadaku? Aku akan bayar setelah gajian." Dia hanya ada 280 yuan. Jika ingin orang itu datang membantunya menderek mobil, maka masih kurang 520 yuan. Akhirnya nama orang ini benar-benar buruk. Dia mengirim pesan sebanyak 6 sampai 7 rekan kerja, tapi tidak ada yang meminjamkan uang padanya. Bahkan 80% orang tidak menghiraukan dirinya dan langsung menolaknya. Tentu saja ada banyak alasan mereka menolaknya. Ada yang mengatakan tidak punya uang, ada yang mengatakan uang disimpan di reksadana, ada juga yang
mengatakan uangnya kalah judi. Pokoknya tidak ada yang mau mengirimkan uang untuk Jojoye. Jojoye tidak punya pilihan lain, maka dia hanya bisa menelepon pacarnya. Dia langsung bertanya, Sejuan, apa kamu bisa minjamkan uang 520 yuan padaku? Pacarnya bernapas terengah-engah sambil berkata, Jojoye, apakah kamu sakit? Orang lain mengirimkan uang 520 yuan kepada pacar wanitanya. Kamu memintaku mengirimkan kepadamu, apakah kamu tidak tahu malu? Jojoye segera menjelaskan, Sejuan, aku bukan bermaksud seperti itu. Aku benar-benar ada masalah saat ini dan membutuhkan 520 yuan. Kamu pinjamkan padaku dulu dan aku akan membayarmu setelah aku gajian. Dia berteriak beberapa kali dan berkata, Jojoye, kamu tidak tahu malu. Kamu bahkan meminjam 520 yuan kepadaku. Di mana tabunganmu? Bukankah kamu ada 100.000 lebih? Pergi kemana uangmu? Jojoye berkata, aduh, ceritanya panjang. Kamu pinjamkan 520 padaku dulu. Aku akan membayarmu nanti ya. Pada saat ini, di dalam telepon terdengar suara napas pria terengah-engah sambil berkata dengan suara yang sengaja ditahan, aduh, buat apa kamu banyak bicara dengannya di saat kritis? Bukankah masalahnya selesai kalau segera mentransfer uang untuknya? Jangan biarkan dia mengganggu. Jojoye langsung bertanya dengan waspada, Xiao Juan, kenapa di tempatmu ada suara pria? Kamu sedang bersama siapa? Dia segera berkata, tidak kakak, sepupuku. Bukankah pinggangku terluka? Aku terus melakukan latihan pinggang sendiri tiap tidak tapi tidak sembuh-sembuh, maka memintanya datang membantuku. Jojoye menjawab, oh, dia ingat bahwa pacarnya juga sedang latihan pinggang di ranjang sewaktu dia menelponnya terakhir kali, maka dia tidak mencurigainya lagi. Pada saat ini pacarnya berkata dalam telepon, baik-baik, aku tidak akan bicara omong kosong lagi denganmu. Aku akan mengirimkan uangnya sebentar lagi. Jojoye sangat senang ketika mendengarnya. Dia segera berkata, Sejuan, kamu baik-baik saja. Kamu baik sekali. Terima kasih. Dia berkata tergesa-gesa. Sudah, aku tutup dulu. Setelah menutup teleponnya, dia mengirim 520 kepada Jojoye. Jojoye merasa sangat senang. Dia segera mentransfer semua uang yang berjumlah 800 yuan kepada teman yang bekerja di bengkel. Kemudian dia segera mendesaknya, sobat, aku sudah membayar 220 kepadamu, juga sudah mentransfer 800 yuan kepadamu. Kamu coba datang, aku sedang buru-buru. Setelah orang itu mendapatkan uangnya, dia segera berkata, aku akan pergi sekarang, kira-kira sekitar 20 menit untuk tiba ke tempatmu. Baguslah, Jojoye berkata dengan semangat. Telepon aku kalau sudah sampai. Jojoye berdiri di depan Phantom. Dia menunggu kedatangannya temannya dengan cemas. Sudah belasan menit berlalu. Orang itu mengatakan kalau dia akan tiba beberapa menit lagi dan menyuruhnya jangan panik. Tapi pada saat ini sebuah mobil Audi A6 sudah berhenti di depannya. Ma Zhou Liang akhirnya bernapas lega ketika melihat mobil Phantom miliknya ada di sana. Brengsek, meskipun tidak ada yang memperbaiki mobilnya, tapi dia bisa menyelamatkan kerugian. Jika tidak bisa menemukan mobil ini dan bocah itu sudah mati, maka dirinya sendiri akan rugi banyak. Ketika memikirkan ini, dia berkata kepada anak buahnya, aku akan membawa Phantom itu kembali, kamu ikut denganku. Anak buahnya segera mengangguk. Baik, Kak Liang. Ma Zhongliang membuka pintu untuk turun. Dia merasa kesal karena tidak ada yang memperbaiki mobilnya dan juga kehilangan kunci remote. Mungkin harus menghabiskan beberapa ratus ribu untuk memperbaiki mobil. Mungkin akan menambah beberapa ribu yuan untuk membuat kunci remote. Kerugiannya sangat besar. Ma Zhongliang menghela napas. Benar-benar sial. Dia harus sembayang di kuil. Bukankah dia terlalu sial? Dia sedang berpikir dan hendak membuka mobil Phantom. Dia tiba-tiba melihat seorang berjongkok di depan Phantom. Ma Zhongliang yang sedang kesal segera mengerutkan kening dan marah. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Meskipun Jojoye tidak ada uang, tidak ada kemampuan, dan suka mengambil keuntungan, tapi sifatnya sangat buruk. Bisa dikatakan orang miskin yang tidak masuk akal. Tentu saja tidak terlihat dirinya yang tidak masuk akal sewaktu dia menjilat orang lain, tapi sewaktu dia melihat pria parubaya di depannya, kemudian melihat mobil yang membawanya, dia segera merasa kesal. Bukankah hanya mobil Audi A6 bekas dan model lama? Mobil itu jauh jika dibandingkan dengan mobil Phantom. Dia berani sombong di depannya. Apakah ada hubungannya dirinya mau berjongkok di mana?
Ketika memikirkan ini, Jojo Ye yang jongkok di tanah mengangkat kepala melihat Ma Zhongliang. Dia berkata dengan acuh, "Terserah aku mau jongkok di mana, apa urusanmu?" Ma Zhongliang sedang kesal. Dia tidak menduga pria miskin yang jongkok di depan mobil berani berbicara seperti itu dengannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, langsung mengangkat kaki dan menendang Jojo Ye yang membuatnya terguling di tanah. Kemudian melayangkan beberapa tendangan lagi sebelum Jojo Ye bangun. Jojo Ye yang dipukul berteriak dengan marah, "Kenapa kamu memukulku? Apakah aku menyinggungmu? Apakah kamu sakit?" Ma Zhongliang segera menonjok hidungnya yang membuatnya berlumuran darah. Dia marah, "Kenapa kamu berjongkok di depan mobilku? Kamu berjongkok di depan mobilku tapi masih berani sombong. Apakah aku tidak boleh memukulmu?" Setelah itu dia memberikan beberapa pukulan lagi. Pukulannya membuat mata Jojo Ye berkunang-kunang. Dia pingsan. Pada saat ini anak buah Ma Zhongliang melihat ada bentrokan di sini, maka dia segera turun. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung ikut memukul Jojo Ye bersama bosnya. Jojo Ye sudah sangat menyedihkan. Dirinya semakin putus asa ketika tiba-tiba datang seorang yang ikut memukulnya. Dia tidak berani bersikap tidak masuk akal seperti tadi lagi. Sekarang dirinya melihat mereka tidak bermaksud berhenti dan seperti akan memukulnya sampai mati. Jojo Ye tidak tahan lagi, dia menangis dan berkata, "Kakak, aku salah. Kakak, aku mohon, kamu jangan memukulku lagi. Aku akan mati kalau masih terus memukulku." Ma Zhongliang sama sekali tidak bermaksud berhenti. Dia memukul sambil mengumpat, "Kebetulan aku tidak ada tempat pelampiasan emosi. Kamu sendiri yang cari mati. Kalau aku tidak memukulmu, aku bersalah pada diriku sendiri." Jojo Ye hampir pingsan dipukul. Wajahnya penuh darah, sama sekali tidak berbentuk lagi. Pada saat ini sebuah mobil derek tiba-tiba berhenti. Pengemudi mobil berteriak dari jendela, "Hei, apa yang kalian lakukan? Jika masih tidak berhenti lagi, aku akan segera lapor polisi." Orang yang datang adalah teman Jojo Ye. Karakter orang ini lumayan baik dan berjiwa sosial. Sebenarnya dia sama sekali tidak mengenali kalau orang yang dipukuli adalah Zhao Ye, tapi dia melihat kedua orang itu memukul seseorang yang wajahnya berlumuran darah dengan sangat keras, maka dia segera bertindak. Kemarahan di hati Ma Zhongliang sudah jauh membaik. Seluruh emosinya telah diubah menjadi tenaga yang dilayangkan pada tubuh Jojo Ye. Ketika melihat ada seorang datang dengan mengatakan akan lapor polisi, maka Ma Zhongliang merasa lebih baik darinya mengurangi masalah, maka dia segera pergi karena kakak sedang menunggunya di perjamuan. Maka dia segera berkata kepada Jojo Ye, "Bocah, anggap saja kamu beruntung hari ini. Jika tidak, mungkin aku akan membunuhmu." Setelah itu dia langsung menendang Jojo Ye menjauh beberapa meter, mengeluarkan kunci dan membuka pintu mobil Phantom. Jojo Ye sudah hampir pingsan, matanya bengkak dan terlihat sipit. Dia tiba-tiba melihat Ma Zhongliang membuka pintu mobil Phantom dan masuk ke dalam. Maka dia langsung panik. "Kenapa kamu membawa mobilku?" Dia berteriak marah dan merangkak ke arah Ma Zhongliang. Ma Zhongliang masih belum sadar tapi kakinya sudah ditahan Zhao Ye. Wajah Zhao Ye penuh darah dan mengotori celananya sangat menjijikkan. Ma Zhongliang sangat marah. Dia segera menendangnya dan berkata dengan keras, "Kamu tahu malu tidak? Kamu cari mati ya? Brengsek, sejak kapan mobilku menjadi mobilmu?" Jojo Ye berpikir Jianming juga berhutang kepada Ma Zhongliang. Ketika ia mendengarnya, dia berpikir dirinya datang merebut mobil. Maka dia segera memegang kaki Ma Zhongliang lagi dan berteriak, "Ini Phantom milikku, ini mobilku, kamu tidak bisa membawanya." Ma Zhongliang sangat emosi. Dia menarik kerannya dan terus menampar wajahnya. "Apakah otakmu bermasalah? Apakah kamu tidak lihat kalau aku punya kuncinya? Kenapa mobilku bisa menjadi milikmu?" Zhao Ye menangis dan berteriak, "Tidak, ini mobil Jiang Ming. Jiang Ming hutang 620.000 kepadaku. Aku akan menjual mobil ini. Kamu tidak boleh membawanya. Aku akan mati kalau kamu membawa pergi mobil ini." Brengsek, Ma Zhongliang melayangkan pukulan lagi. Dia memarahinya. "Otakmu benar-benar bermasalah. Aku beritahu kamu, ini adalah mobilku." Bocah itu menabrak bagian belakang mobilku. Aku melemparkan
mobil ini kepadanya untuk memintanya memperbaikinya, dia sudah mati sekarang. Tentu saja aku membawa mobilku kembali. Jika kamu masih bicara lagi, aku akan langsung membunuhmu. Jojoye berkata sambil menangis. Bagaimana mungkin ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini mobil Jianming. Dia punya dua mobil. Satu mobil Mercedes dan satunya lagi mobil Phantom. Mobil Mercedesnya rusak. Maka dia membawa mobil Phantom saat ini. Dia sudah mati sekarang dan hutangnya padaku banyak, dan banyak hutang padaku. Tentu saja aku harus membawa mobil ini untuk dijual. Kalau kamu membawa pergi mobil ini, maka kamu bunuh saja aku. Aku tidak bisa hidup lagi. Ma Zhongliang juga sudah sangat kesal. Dia tidak menyangka kalau orang ini adalah kecoa yang tidak mati dipukul. Dirinya sudah memukulnya sampai seperti ini. Dia bahkan tidak mau melepaskan kakinya. Tapi dirinya tidak bisa membunuhnya sekarang. Dirinya tidak bisa memukulnya sampai mati. Mungkin akan menimbulkan masalah besar nanti meskipun dirinya sudah lama bergelut di dunia bawah tanah. Ketika dia memikirkan ini, dia sekarang hanya ingin segera melepaskan diri dari orang gila ini. Jadi dia menarik Jojoye seolah menarik seekor anak ayam ke belakang mobilnya dan menunjuk bagian belakang mobil yang ditabrak. Dia berkata dengan dingin, "Sini, buka matamu dan lihat dengan baik apakah belakang mobil ini rusak." "Kenapa bisa rusak? Jianming menabraknya dengan Mercedes kemarin." "Kamu sudah percaya bukan?" Seluruh wajah Jojoye berlumuran darah, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Ini adalah mobil Jianming. Aku akan memakainya untuk melunasi hutang. Kamu tidak bisa membawanya pergi." Ma Zhongliang merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tidak mungkin memukulnya sampai mati, bukan? Dia sudah memukulnya menjadi seperti ini. Dia masih tidak melepaskannya. Ini bukan caranya jika dibiarkan seperti ini. Dalam ketidakberdayaan, dia berteriak kepada anak buahnya, "Xiao, kamu ambil surat bukti mobil Phantom dari kotak sandaran tangan Audi A6 cepat." Anak buahnya segera mengeluarkan buku BPKB dan segera memberikan padanya. Ma Zhongliang membukanya dan memperlihatkannya padanya. Dia menunjuk plat nomor mobil dan berkata, "Kamu lihat yang jelas. Apakah ini nomor plat mobil Phantom ini?" BPKB mobil adalah buku identitas mobil yang mencatat semua informasi mobil, termasuk nomor plat, nomor rangka, tanggal pendaftaran, nomor mesin, tempat pendaftaran, dan pemiliknya. Jojoye melihatnya sekilas dan tiba-tiba merasa dirinya putus asa. Nomor plat pada BPKB ini sama persis dengan mobil Phantom ini. Selain itu, nama pemilik yang ditulis di atasnya adalah Ma Zhongliang, bukan Jianming. Jojoye akhirnya tahu penipuan apa yang dia alami. Ternyata Jianming tidak sesukses dan sekaya yang dia katakan. Bukan hanya itu saja, dia juga membuat malapetaka besar. Dia menabrak mobil Ma Zhongliang sehingga dia harus segera membelikan mobil Phantom baru untuk mengganti Ma Zhongliang. Itu alasan mengapa dia membual dan menipu dirinya mendapatkan lebih 600.000 untuknya. Tapi sekarang yang paling parah adalah bajingan ini telah mati. Ini artinya uang 620.000 miliknya tidak bisa diambil kembali. Hatinya sangat sakit. Saat ini lebih sakit dari luka di tubuhnya. Akhirnya Ma Zhongliang yang memukulnya bisa bernafas lega setelah melihatnya tidak segila tadi. Dia berkata, "Kamu sudah melihatnya, bukan? Aku mau membawa mobilku pergi. Kamu juga tidak keberatan, bukan?" Meskipun Ma Zhongliang meremehkan Jojoye, tapi kegilaan Jojoye tadi membuatnya agak terkejut. Dia juga orang yang mulai dari nol, sehingga dia tahu kalau orang seperti ini sangat menakutkan. Jika mengganggunya, dia kemungkinan besar akan bertarung mati-matian denganmu. Jadi lebih baik tidak mengganggu orang seperti ini. Setidaknya tidak memprovokasi dirinya. Hati Jojoye sudah hancur ketika dia mendengarnya. Dia sekarang bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya setelah 1 minggu kemudian. Karena dia harus memulangkan pinjaman beberapa platform pinjaman online setelah seminggu kemudian. Dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya kalau dia tidak membayar hutangnya pada saat itu. Ma Zhongliang malas bicara dengannya lagi sewaktu melihatnya melamun. Dia langsung membawa mobilnya pergi. Jojoye duduk di
di tanah mencium bau knalpot yang ditinggalkan Phantom. Air matanya telah membasahi seluruh wajahnya. Air matanya terus mengalir, bercampur dengan darah dan debu di wajahnya, sehingga terlihat dua bekas air mata yang terlihat jelas di wajahnya. Temannya yang membawa mobil derek baru berani turun dari mobil saat ini. Dia berjalan ke depannya dan berjongkok. Dia menepuk pundaknya sambil berkata, "Jojoye, apakah aku perlu memanggil polisi untukmu?" Jojoye menangis dan berkata, "Matilah aku. Orang yang menipuku sudah mati. Lapor polisi juga tidak berguna." Orang itu tidak tahu apa yang telah dia alami. Dia menghela napas pada saat ini. "Jojoye, apakah kamu masih mau menderek mobil?" "Tidak." Jojoye melihatnya dan memarahinya. "Brengsek, apakah kamu tidak melihat mobilnya telah dibawa pergi? Mau derek apa lagi?" Orang itu mengerutkan keningnya dan berpikir, "Jika bukan aku yang berteriak tadi, maka kamu sejak awal sudah mati dipukul. Aku berbaik hati menghiburmu, kamu masih sombong. Baik, kamu teruskan saja. Aku tidak akan menemanimu bermain." Ketika memikirkan ini, dia berdiri dan berkata kepada Jojoye, "Kalau kamu tidak menderek mobil, maka aku akan pergi." Jojoye langsung sadar dan segera berkata, "Kalau begitu, kamu pulangkan 800 yuan kepadaku sebelum pergi." Orang itu berkata dengan marah, "Apakah kamu bercanda denganku? Apakah aku tidak perlu memakai bensin untuk datang sejauh ini? Selama aku keluar dengan mobil derek, maka pihak bengkel akan berpikir kalau aku sudah mendapatkan pekerjaan. Tidak peduli mobilmu diderek atau tidak, aku harus membayar kepada bengkel." Joye berkata dengan marah, "Aku tidak peduli dengan alasanmu dan itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu kalau kamu tidak menderek mobilku, maka kembalikan uang padaku." Orang itu juga marah dan berkata, "Apakah kamu tidak bisa mendengar bahasa manusia? Bengkel punya peraturan. Mereka akan menarik uang begitu mobilnya keluar. Kamu minta aku mengembalikan uangmu. Apa yang harus aku lakukan kalau pihak bengkel minta uang padaku?" Jojoye berkata dengan dingin, "Itu urusanmu sendiri, brengsek. Kamu cepat kembalikan uangku." Orang itu tidak menyangka kalau Jojoye adalah orang yang sama sekali tidak masuk akal. Dia berkata penuh emosi, "Orang sepertimu pantas ditipu sampai bangkrut." Wow, ceritanya sangat seru sekali guys, sangat membuat kita penasaran dan ingin mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya video ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.